Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and good morning everyone. Welcome back to Memorias class. Well, today we are going to learn about hortatory exposition text. Well guys, our lesson today is about hortatory exposition. This is a kind of exposition text. Okay, now let's see the introduction first. Hortatory exposition texts are used to express your opinion to others. Jadi diingat, hortatory exposition digunakan untuk menyampaikan pendapat kita tentang sesuatu, tentang hal yang lain seperti itu. Nah, kira-kira sudah ada gambaran ya tentang hortatory exposition text. Well, lebih jelasnya dikatakan bahwa hortatory exposition contain problems, your opinion about the problem, and supporting ideas for your opinion. Jadi hortatory exposition katanya terdiri atau berisi masalah, pendapat Anda tentang masalah tersebut, dan ide-ide pendukung untuk opini kita. And then dilanjut lagi dikatakan bahwa they end with a recommendation. Diakhiri dengan sebuah rekomendasi atau saran. Oke, sampai di sini ini sudah lebih spesifik lagi. Semoga gambarannya tentang hortatory exposition itu sudah agak mengerucut ya. Nah, sekarang the social functions. Tahu kan social functions itu apa? Jadi social functions adalah fungsi sosialnya, fungsinya di publik atau di masyarakat. Jadi every single text ya, jadi setiap teks itu pasti ada fungsi sosialnya. Misalnya kalau descriptive text fungsinya adalah untuk memberikan gambaran ya. Atau misalnya narrative text fungsi sosialnya adalah menyampaikan sebuah cerita. Nah, bagaimana dengan hortatory exposition? Hortatory exposition, the social functions of hortatory exposition is to state opinions about various topics in the form of hortatory text in responsible way. Jadi mendekati pengertiannya ya, bahwa fungsi sosial dari hortatory exposition text adalah menyampaikan pendapat kita tentang various atau berbagai jenis topik dalam bentuk hortatory. Jadi hortatory di sini itu kalau kita artikan itu semacam memberikan petunjuk ya. Jadi dalam bentuk teks yang berisi petunjuk in responsible way, dengan cara yang bertanggung jawab. Nah, apa sih yang dimaksud dengan cara yang bertanggung jawab? Oke, kalau begitu kita lihat lagi yang berikutnya. Nah, ini dia the purpose atau tujuannya. Tujuannya adalah the purpose is to persuade the readers or the listeners that something should or should not be the case ya. Jadi tujuannya adalah untuk mengajak pendengar atau pembaca bahwa sesuatu itu sebaiknya atau
tidak sebaiknya dilakukan. Jadi itu tujuannya, menyampaikan ya, kurang lebih sama ya dengan yang tadi, menyampaikan pendapat kita tentang sesuatu, kenapa sesuatu itu mesti dilakukan ataupun tidak mesti dilakukan. Now let's move to the generic structure. Jadi sebelum kita melihat generic structure dari hortatory exposition text, kita pahami dulu ya, apa itu generic structure. Mungkin kalian pernah mendengar istilah structure ya, structure atau susunan. Sementara generic yang bersifat generic. Nah, jadi yang dimaksud di sini generic structure adalah susunan-susunan atau urutan-urutan atau bagian-bagian dari teks tersebut. Nah, khusus untuk hortatory exposition text, ini memiliki juga beberapa bagian. Yang pertama itu namanya thesis. Yang kedua namanya arguments. Kemudian yang ketiga itu adalah recommendation. Jadi ada 3 generic structure dari hortatory exposition text. Yang pertama diingat thesis, and then arguments, and the last one is recommendation. Nah, untuk lebih jelasnya apa itu thesis? Jadi yang pertama tadi thesis ya. The topic di sini, thesis is the topic you are going to talk about. Topik yang akan kita bicarakan. Jadi sebelum kita membahas masalah yang akan kita kaji di hortatory exposition text di sini, kita menyampaikan dulu tesisnya. Misalnya kita mau mengangkat tentang masalah apa ya, semisal kemacetan ya, kemacetan lalu lintas misalnya, atau misalnya anak jalanan, masalah anak jalanan. Nah, sebelum kita masuk ke bagian arguments ya, kita di tesis dulu, kita menyampaikan dulu topik apa yang akan kita bahas di sini. Barangkali ada calon pembaca atau calon pendengar kita yang tidak memahami apa topik yang akan kita sampaikan. Misalnya tadi anak jalanan, bisa saja kan ada pembaca atau pendengar kita tidak mengetahui apa sih itu anak jalanan, masalah seperti apa sih itu anak jalanan. Nah, itu kita sampaikan di tesis. Jadi kurang lebih semacam introduction atau perkenalan tentang topik ya. And then the second one is arguments ya. Artinya saja arguments itu adalah pendapat ya. Nah, di sini arguments atau pendapat itu berisi the reasons or the facts that support your thesis. Alasan atau fakta yang mendukung tesis kita. Jadi di tesis kan kita sudah menjelaskan introduction. Nah, di arguments ini sudah berisi pendapat kita. Misalnya tadi tentang anak jalanan, itu di argumen sudah berisi pendapat kita tentang anak jalanan. Apakah ini baik dampaknya atau tidak baik? Apakah dia should or shouldn't be happened ya? Kemudian yang terakhir itu adalah recommendation. Recommendation artinya itu adalah rekomendasi atau saran ya. Jadi setelah kita memberikan argumen kita, pendapat kita beserta pendukung-pendukungnya, kita diharapkan untuk memberikan some suggestions or solutions to try. Memberikan saran atau solusi untuk diupayakan. Jadi sinkron dengan pengertiannya tadi, bahwa hortatory exposition itu merupakan a text when we can share our opinions in responsible way ya, dengan cara yang bertanggung jawab dan secara hortatory atau berisi petunjuk seperti itu. Nah, cara bertanggung jawabnya seperti ini.
kita tidak hanya memberikan opini, tidak hanya berargumen, tidak hanya melempar masalah, tapi kita juga memberikan fakta-fakta pendukung tentang argumen kita dan juga disertai saran. Jadi mungkin dari teks ini kita bisa belajar bahwa ketika kita ingin menyampaikan saran itu harus menyampaikan pendapat itu harus dengan cara yang bertanggung jawab. Tidak serta-merta mengklaim keburukan sesuatu atau kelebihan sesuatu, but also we have to give the solution or the suggestions for the problem. Oke, sampai di sini paham ya? Okay, let's see an example of horticultural exposition text. Di sini ada contoh. Judulnya adalah Sidewalks are for pedestrians, not for food stall. Ya, katanya trotoar itu fungsinya untuk pejalan kaki, bukan untuk pedagang makanan ya. Nah, kita lihat dulu. Nah, di sini di paragraf pertama dikatakan bahwa si penulis di sini menyampaikan bahwa food stalls are fun and one of my favorite destination during my meal time or when I'm hungry. Kemudian dilanjut, food stalls provide good tasty food and they are cheaper than restaurants. Nah, ini adalah tesis ya. Di bagian generic structure tadi, ini adalah bagian pertama atau introduction. Si penulis di sini memberikan gambaran awal atau introduction tentang food stalls. Katanya food stall adalah sesuatu yang fun ya, yang menyenangkan dan merupakan salah satu destinasi favoritnya untuk mencari jajanan makanan ya. Dan terus dikatakan juga bahwa food stall itu memang sering menyajikan makanan yang lezat dan juga lebih murah daripada di restoran. Kemudian lanjutannya, ini adalah paragraf kedua. Bisa kita lihat di sini. Ini adalah generic structure yang kedua. Masih ingat generic structure yang kedua tadi apa? Oke, jadi generic structure yang kedua tadi itu adalah arguments. Isinya opinion and supporting ideas. Jadi berisi pendapat penulis atau ide-ide pendukung ya tentang opini kita. Nah, di paragraf kedua ini kita bisa melihat kata pertama yang muncul di paragraf kedua itu adalah however. However itu kan berarti tetapi. Berarti secara logika untuk kalimat kedua ini itu agak bertentangan ya dari paragraf pertama. Jadi sepertinya si penulis ini tidak setuju dengan penyalahgunaan ya atau salah tempat barangkali itu untuk food stalls ya. Oke, kita baca ya, kita lihat dulu apa isinya paragraf kedua ini. However, food stalls on the sidewalks surely spoil the view of the city. Moreover, there was such as the remains of the food and the washing water and used eating utensils are dumped into gutters. This will lead to blockage of the drain. And another reason is that pedestrians have to walk along the gutters, which are dangerous for them. Iya, jadi meskipun di paragraf pertama di introduction tadi penulis menyampaikan bahwa food stalls itu sebenarnya fun dan harganya ya relatif murah dari restoran, tapi di paragraf kedua penulis menyampaikan pendapatnya bahwa penempatan food stalls di sidewalks atau di trotoar itu sebenarnya kurang tepat ya, karena merusak pemandangan kota, kemudian buangannya itu mengotori kota ya. Lalu katanya pejalan kaki karena adanya food stall di sidewalk sehingga pejalan kaki harus jalan bukannya di trotoar melainkan mengambil badan jalan yang notabene itu berbahaya buat
para pejalan kaki itu. Karena tempat jalan kaki yang harusnya di trotoar sudah diambil alih oleh food stall ya, atau jajanan makanan ya, seperti itu. Nah, ini opini dari si penulis. Opininya sudah jelas dia kurang setuju ya dengan penempatan food stall di trotoar, didukung oleh ide-ide pendukung yang mengatakan bahwa seperti yang dikatakan tadi, merusak pemandangan, kemudian masalah sampahnya, kemudian masalah penggunaan yang tidak seharusnya. Ya, itu the arguments. Nah, this is the last paragraph. Inilah yang berisi recommendation atau bagian terakhir tadi dari generic structure. It is time for the sidewalks to be reclaimed for walkers. Sidewalks are for pedestrians. Food stalls should not stand on the sidewalks. The city authorities should impose a regulation against the use of sidewalks for food stalls. I think it is not acceptable thing to take advantage of sidewalks for business purposes. Ya, ini adalah saran dari si penulis, mengatakan bahwa ya seharusnya trotoar dikembalikan fungsinya untuk pejalan kaki, bukannya untuk food stall atau penjajah makanan ini. Dan seharusnya city authorities atau pemegang kebijakan di kota itu membuat aturan yang memberlakukan yang harus mendisiplinkan penggunaan trotoar ini bagi para food stalls ini, pedagang makanan ini yang menggunakan trotoar. Karena menurutnya bahwa suatu hal yang tidak masuk akal, suatu hal yang tidak bisa diterima bahwa trotoar digunakan untuk tujuan bisnis. Karena seperti di awal dari judul saja, penulis sudah menitik beratkan bahwa trotoar fungsinya adalah untuk pejalan kaki. Nah, itu ya contoh hortatory exposition text. Ada 3 bagiannya, yaitu thesis, and then arguments, and the last one is recommendation. Nah, tadi kita sudah berbicara tentang social functions, kita sudah berbicara tentang generic structure. Nah, sekarang kita melihat lagi apa language features yang mungkin kita temukan di hortatory exposition. Yang pertama adalah linking arguments ya. Linking arguments. Apa sih linking arguments itu? Kalau dari artinya link, menghubungkan. Arguments, pendapat. Jadi yang menghubungkan pendapat ya, kurang lebih seperti itu. Kita langsung lihat contohnya aja ya. Nah, di paragraf yang tadi, di sini ada linking arguments, yaitu penggunaan however dan moreover. Ini ada 2 contoh penggunaan linking arguments di teks ini ya. However, menghubungkan argumen yang dimana di awalnya menyatakan food stall are fun, kemudian however itu menyatakan argumen yang bertentangan ya. However, ini menandakan bahwa si penulis akan membuat suatu argumen yang bertentangan dengan ide sebelumnya. Kemudian ada lagi moreover. Terlebih lagi kalau moreover ini linking arguments yang sifatnya mendukung opini sebelumnya ya. Oke, itu untuk linking arguments. Untuk language features yang kedua itu adalah penggunaan present tense. Jadi tetap ya, karena kita belajar bahasa Inggris, untuk tata bahasa itu pasti ada tensesnya. Nah, hortatory exposition text ini mostly used present tense, menggunakan present tense ya. Nah, untuk di teks tadi ada beberapa penanda-penanda bahwa paragraf ini, teks ini menggunakan present tense, yaitu penggunaan kata kerja bentuk pertama.
ataupun to be present yang sifatnya present, seperti kata provide, spoil itu adalah bentuk pertama ya, verb 1, and then ada penggunaan to be yaitu are. Saya kira kalau kita menyimak baik-baik paragraf ini, banyak ya penggunaan kata kerja bentuk pertama ya, dan juga penggunaan to be present ya, are dan is itu banyak di sini. Oke, malah ya am juga ada ya, I'm hungry. Oke. Nah, sekarang kita ke language features yang ketiga. Language features yang ketiga adalah compound sentences. Jadi penggunaan compound sentences. Sentence kalimat. Apa sih compound sentence? Jadi kalimat compound sentence itu adalah kalimat yang yang bertingkat ya. Kita bisa lihat di sini contohnya. Food stalls provide good tasty food and they are cheaper than restaurants. Ini adalah contoh compound sentence di mana di dalam sentence ini ada dua klausa. Food stalls provide good tasty food, itu klausa pertama, dan klausa keduanya adalah they are cheaper than restaurants. Dan kedua klausa ini adalah klausa independent atau klausa bebas, independent clause. Nah, ini adalah compound sentence. Sekarang kita lihat lagi language features yang keempat. Nah, language features yang keempat adalah penggunaan complex sentence. Jadi compound sentence dan complex sentence ini sebenarnya hampir sama ya. Kalau compound sentence tadi terdiri atas dua klausa, sementara complex sentence sama, dua klausa terdiri atas dua atau lebih klausa ya. Tapi ada sedikit perbedaan, kita lihat contohnya. Another reason is that pedestrians have to walk along the gutters. Itu adalah klausa pertama. Kemudian which are dangerous for them, itu adalah klausa kedua. Nah, di kalimat ini terdiri atas dua klausa, tapi satu klausanya itu adalah independent clause dan yang satunya adalah dependent clause. Jadi beda. Itu adalah complex sentence ya, atau kalimat kompleks ya, kalimat rumit seperti itu. Oke, sekarang kita lihat language features yang ke-5, modal adverbs. Nah, modal adverbs mungkin teman-teman yang pernah belajar bahasa Inggris modal itu sudah paham ya apa itu modal. Modal bukan modal ya, tapi ini modal adalah bahasa Inggris, ada istilah modal seperti will, shall. Nah, ini di sini contohnya dia penggunaan should or should not ya. Kenapa sering menggunakan should atau should not, penggunaan modal should atau should not? Karena text oriented exposition ini kan tadi tujuannya selain menyampaikan opinion, itu juga adalah memberikan saran atau rekomendasi kepada pembaca atau pendengar ya. Dan modal should dan should not ini paling sering digunakan di dalam memberikan suggestions. Oke. Nah, untuk language features yang terakhir yaitu penggunaan subjective pronoun using pronouns I and we. Jadi penggunaan kata ganti subjek ya, menggunakan pronoun atau kata ganti I dan we, karena sebagaimana kita ketahui tadi, sudah kita pelajari tadi, oriented exposition yaitu pendapat kita ya. Jadi subjective pronounnya itu mostly menggunakan I atau we. Jadi anggaplah semacam misalnya kita melakukan presentasi, menyampaikan satu masalah, pendapat kita, kemudian rekomendasi, itu adalah oriented exposition text. Ada contoh di sini itu penggunaan I'm hungry, ada juga di kalimat di paragraf terakhir I think ya. Itu penggunaan I dan
atau we, tapi di sini bukan we karena penulisnya cuma satu orang. We kita gunakan ketika lebih dari satu ya. Misalnya saya dan teman-teman saya itu bisa menggunakan we. Oke, sampai di sini saya harap dipahami bahwa ada 6 language features yang mungkin akan sering muncul di hortatory exposition text, tapi tidak mesti ya, tidak mesti bahwa misalnya linking arguments akan pasti ada, tapi ini kemungkinan besar akan ada di hortatory exposition text. Dan untuk 6 language features ini saya tidak akan menjelaskan lebih lanjut karena akan kita bahas secara spesifik di pertemuan kita setelah ini ya. At least hari ini kita sudah memahami apa social function dari hortatory exposition text, kemudian generic structure-nya, lalu language feature-nya. Well, this is the end of our class today about hortatory exposition, and I want to say, if you have any questions, feel free to ask or feel free to contact me. And the last but not least, I wanna close this class by a nice quote by Roosevelt. There are as many opinions as there are experts. Thank you very much for watching. Thank you very much for your attention today. See you on our next video and have a nice day.